Get your fucking hands up. Halo YouTuber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana mengatasi konten berulang di channel kalian yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum. Nah, pada channel kedua saya ini yang bernama Inema Movie mendapatkan notifikasi penting ya, yaitu monetisasi tidak disetujui. Ya, kita lihat. Nah, di sini setelah ditinjau ternyata channel Inema Movie ini tidak memenuhi syarat kebijakan monetisasi YouTube. Nah, terus sini dianjurkan ya melihat konten yang digunakan orang itu apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca ya. Tidak akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, nah di sini ada ajukan banding atau ajukan ulang permohonan monetisasi. Nah, di sini di opsi beta ini ada ajukan banding dengan mengirim video. Nah, jadi jika menurut kalian keputusan yang diambil YouTube itu kurang tepat karena video kita memang ori ya, langkah baiknya kalian mengajukan banding dan tidak harus menunggu 30 hari lagi ya. Di sini September. Nah, ini saya di tanggal 27 ini kemarin dapatnya tanggal 26, kan lumayan lama ya, 1 bulan. Nah, kalau dirasa channel kalian tidak mengandung video reupload ya, ori, khususnya ori, kalian bisa mengajukan banding. Nah, di sini di aturan baru YouTube ini yang terbaru, teman-teman harus membuat video banding tentang penolakan dari YouTube. Kenapa ditolak? Nah, jadi di sini kita harus membaca dulu apa saja yang nanti kita buat videonya, yaitu aturannya apa aja. Nah, di sini ada video banding program buat YouTube. Jika channel Anda ditangguhkan atau ditolak dari YPP, Anda dapat membuat video yang menjelaskan konten tersebut lebih lanjut dan alasan perlunya Anda mengajukan banding. Nah, jadi kalian ini membuat video banding ya untuk di-upload ke YouTube ya, di-upload ya ini ya. Dengan memberikan alasan kenapa channel yang kita buat ini tidak diterima di program YouTube Partner. Nah, untuk itu di sini ada langkah-langkah ya. Karena di sini masih versi beta, jadi pihak YouTube ini adalah sebagai uji coba ya. Kenapa uji coba? Karena di sini dijelaskan channel yang ditangguhkan dan ditolak untuk program ini dilakukan secara acak. Nah, dilakukan secara acak. Jadi kalian yang punya channel, merasa punya channel original semua ya, nggak ada re-upload atau ngambil video dari orang, itu mungkin ada yang kena juga, ada yang tidak ya. Jadi ini acak sistemnya. Nah, untuk itu jika kalian yang merasa channelnya original, bisa membuat video banding ya yang sudah didismount. Ini juga bisa digunakan bagi channel yang lagi pengajuan monetisasi yang belum pernah dimonetisasi. Nah, di sini ada cara mengajukan banding. Nah, 1, buat video dalam waktu 7 hari setelah Anda menerima keputusan peninjauan. Nah, di sini saya kan menerima menerima notifikasinya ini tanggal 26 Agustus, sekarang tanggal 27 ya. Nah, jadi masih ada 6 hari ya untuk membuat video banding ke YouTube. Nah, terus yang kedua, login ke YouTube menggunakan channel yang terdampak. Jadi channel yang kalian terkena dismount atau yang mau mengajukan monetasi, login dulu ya. Kemudian upload video banding Anda sebagai tidak publik. Jadi teman-teman semua
di sini videonya disetel ke tidak publik ya. Jadi jangan pribadi ataupun publik. Jadi tidak publik sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pihak YouTube. Nah, dengan cara membuka YouTube Studio dan monetisasi. Nah, kemudian klik tombol untuk mengajukan banding. Nah, terus di sini juga 6, masukkan URL untuk video tidak publik Anda, lalu kirim. Nah, jadi setelah kalian mengupload video ya, atau membuat video terus kemudian diupload, kalian itu copy dulu URL-nya, baru bisa dikirim. Agar nanti mungkin YouTube langsung direct ke URL video banding kita. Kemudian di sini tim kami akan menghubungi Anda untuk menyampaikan keputusannya. Jadi setelah Anda mengirim video banding tersebut, YouTube akan menilai ya dengan seksama oleh timnya apakah channel itu layak diaktifkan kembali atau diterima menjadi syarat program YouTube Partner atau tidak. Nanti akan diputuskan dalam waktu 14 hari, berarti 2 minggu ya. Nah, di sini keputusan dalam waktu 14 hari. Jadi setelah Anda banding akan ada keputusan dari YouTube diterima atau ditolak. Untuk yang berikutnya di sini pedoman. Nah, jadi panduannya ini dari YouTube ini akan dikasih arahan. Jadi kalian akan dipandu bagaimana cara membuat video itu. Yang pertama, ketentuan format video. Nah, jadi berupa video saja. Jadi yang rekam seperti saya ini, Anda tidak boleh memasukkan informasi banding dalam deskripsi. Nah, jadi kalian deskripsinya dikosongin aja ya deskripsinya, nggak usah diisi mungkin ya. Terus berdurasi kurang dari 5 menit. Nah, jadi kalian bisa sebelum membuat video banding, kalian harus mengetik dulu narasi ya, biar nanti kita tidak banyak berpikir terlalu lama. Jadi kalau udah punya narasi, kita tinggal membacakan saja narasinya sesuai dengan channel kita ya, mengajukan permohonan gitu kan. Yang bisa sampai kurang lebih 5 menit lah, di bawah 5 menit ya, jangan sampai lebih ya. Terus tidak publik di sini, terus diupload ke channel yang Anda ajukan banding. Jadi channel yang bermasalah ya. Dibuat dalam bahasa yang didukung. Nah, saat ini kami hanya mendukung bahasa Inggris. Jadi tambahkan subtitle bahasa Inggris ke video Anda jika video tersebut tidak dilengkapi dengan audio bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya, jangan waduh harus bahasa Inggris, nggak perlu. Jadi di sini sudah ada dijelaskan bisa menambahkan subtitle bahasa Inggris. Jadi dari manfaatnya deskripsi itu ya, apa manfaatnya membuat narasi? Jadi teman-teman bisa mengcopy paste ke Google Translate untuk dijadikan subtitle gitu. Jadi teman-teman bisa lah tanpa harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi banyak yang anggapan bahwa ini harus pakai bahasa Inggris, enggak juga. Tapi kalau mau pakai bahasa Inggris dan cara pengucapannya jelas ya silahkan ya. Tapi kalau memang kita tidak ada basic ya di sana, terus juga bahasa intonasi atau grammar kita juga acak-acakan ya, kita harus bahasa Indonesia. Terus nanti bisa diedit dengan menambahkan subtitle bahasa Inggris agar bisa dipahami oleh pihak tim peninjau YouTube ya. Nah, terus hal yang harus disertakan yaitu kami ingin memahami cara Anda membuat konten. Jadi YouTube tuh ingin tahu bagaimana sih kalian membuat konten tersebut ya. Jadi apakah konten itu dibuat download video orang apa re-upload ya. Jadi di sini YouTube ingin tahu cara pembuatan konten ya, sebagai content creator kita dari baliknya atau behind screen ya kalau film itu. Nah, jadi teman-teman di sini menyertakan URL channel. Jadi URL channel ini ya, di sini kan ada URL channel kalian. Terus pastikan Anda membahas bagian tertentu dalam kebijakan dan memberikan contoh kepatuhan channel Anda terhadap pedoman kami. Nah, jadi channel Anda itu umpamanya ngebahas apa? Tutorial atau vlog atau tentang memasak ya. Itu satu tema, jangan dicampur-campur karena nanti YouTube tidak mempersulit lah ya
Kalau kita channel gado-gado mungkin akan lama dalam peninjauan oleh tim YouTube. Terus juga memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan. Jadi YouTube nanti menilai semua ini video, termasuk videonya, isinya. Jadi kalau memang terkait satu sama lain, ini channel vlog, tapi vlog semua isinya itu bagus. Tapi kalau campur aduk mungkin YouTube akan bingung ya, mungkin pikiran saya. Dan memberikan contoh visual terkait cara Anda membuat konten. Nah, di sini bisa saja ya teman-teman dengan membuat sebuah cuplikan, ya ibaratnya contoh saya vlog umpamanya ya, membawa kamera, istri, teman atau saudara untuk merekam aktivitas kita ya, seperti vlog gitu kan. Kalau vlog berarti kita merekam pemandangan atau tempat-tempat wisata gitu kan. Nah, ini teman kita merekam juga nih aktivitas seperti ini gitu. Jika memungkinkan, cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di video banding dengan yang ada di channel Anda. Jadi kalau memang memungkinkan, kalau ada sempat ya, punya waktu ya, jika memungkinkan berarti boleh dan tidak boleh itu bebas mungkin ya. Menunjukkan diri Anda dalam video tersebut atau memberikan voiceover. Jadi kalian bisa merekam seperti saya ini atau hanya memberikan narasi aja bisa. Jadi hanya tampil komputer ini dan membuka ini channel kita yang di branding ya, apa yang dikenai konten yang digunakan ulang. Nah, teman-teman bisa melakukan pakai suara aja. Jadi mengisi suara video itu dengan narasi aja bisa, tanpa harus membuat video seperti ini ya, menampilkan apa ini wajah kita. Kemudian menampilkan cara Anda merekam konten ya, seperti tadi ya sudah jelas ya, yaitu ketika kita vlog atau apa tutorial atau apa merekam dengan layar komputer gitu ya. Kalau vlog ya kita nge-vlog, kalau tutorial atau khususnya komputer atau apa itu kan merekam layar ya, itu tunjukkan aja. Menampilkan cara Anda mengedit konten, nah ini juga termasuk. Jadi teman-teman ini mengeditnya pakai apa? Saya di sini pakai Filmora ya. Terus ya sedikit-sedikit lah cara ngeditnya gimana, mengkat, membuat memberikan transition atau menambah efek-efek warna ya. Pokoknya cara pengeditan teman-teman yang sudah biasa itu sedikit ya, paling 20 detik aja dikasihkan ke video tersebut, bisa untuk dijadikan video banding terhadap YouTube ya, untuk dijadikan banding. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan cara banding konten berulang, yang mana versi beta ini merupakan versi uji coba YouTube karena di sini sistemnya acak. Jadi teman-teman yang rasa channelnya ori pun pasti ada yang kena salah satunya. Nah, ini channel kedua saya masih proses pengajuan ya, belum pernah dimanet, cuman terus-terusan ini dua kali karena konten berulang. Nah, jadi untuk teman-teman bisa membuat video banding ya. Jadi dulu bandingnya hanya dengan kata-kata, sekarang harus dengan video. Jadi kita ini dituntut untuk menjadi kreator. Sebenarnya dituntut jadi kreator, bagaimana cara membuat video atau konten yang kita buat itu YouTube ingin tahu jadinya. Seperti itu. Mungkin kalau memang ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Dan nanti saya akan membuat video bandingnya di kesempatan berikutnya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang banding video yang dikenakan konten berulang ya, yang ditolak ataupun yang sudah kena dismonetisasi oleh pihak YouTube pada aturan baru ini. Ya. Demikian tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Everybody get your fucking hands up.